Cek, cek, cek. Nggak ada lagi. Si Nur mana Nur? Nur mana Nur? Ini Nurul kan? Bukan ya? Ini siapa? Hah? Tia? Setiap minggu nanya kata ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan sekalian, kok Formula 2 nih kayak pemilih 01 dan 02 gitu. Oh jadi kipas. Iya, iya. Kalau untungnya hari ini agak mendung ya jadinya. Kalau biasanya tuh panasnya luar biasa. Baik, kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Jadi ini pertemuan ke 14 ya? 14. Berarti kurang satu lagi. Karena pertemuan ke-16 itu adalah otomatis ujian ya. Ujian akhir semester. Nah, pekan lalu atau pertemuan yang lalu tuh saya tidak bawa ini. Sekarang saya bawa. Jadi tadi saya pagi-pagi ke sini biar apa namanya tidak kelihatan bahasa Banjarnya manggahnya. Jadi saya pagi-pagi ke sini dulu. Bawa ini berat. Satu, bawa 2 box atau ransel. Jadi 3 yang saya bawa. Kalau saya terlambat itu kelihatan mahasiswa nanti saya apa namanya bernapasnya terengah-engah gitu ya bahasa ininya. Jadi saya harus pagi-pagi biar tidak kelihatan. Nah di gambar itu mungkin serupa tapi tidak sama ya dengan yang saya bawa sekarang. Kalau yang kemarin itu kan gambarnya saya tidak bawa itu kenapa? Karena sudah saya bilang atau sudah saya sampaikan yang itu sudah dipreteli oleh kawan-kawan di tim robotika. Jadi mereka pakai itunya, komponennya. Kemudian saya harus ngerakit lagi nih. Malam Senin, hari Senin sampai malam Selasa saya kerjakan. Baru selesai. Baru tadi malam selesai. Chassisnya ini kebetulan chassis yang bagian atas kan kemarin itu ada ya yang di demo itu videonya ya. Yang komponennya tidak kelihatan. Nah, ini adalah bagian atasnya. Yang itu yang tutupnya tadi itu. Ini dulu tiangnya kamera ini. Tapi saya jadikan saya pasang ini. Ini roda omninya. Roda omninya ya nih. Roda omninya kemudian ini motornya. Ini kenapa tidak nempel di sini? Mungkin ada yang bertanya. Karena kalau nempel di sini, kalau dilihat begini ya. Mana kalau nempel gimana? Sangkut rodanya katanya. Stuck ini. Jadi saya terpaksa karena saya tidak mau atau tidak malas sih istilahnya malas saja dah. Malas motong ini. Ini harusnya saya potong nih seperti yang itu ya. Karena saya malas motong, jadi saya pasangi aja namanya spacer di sini. Spacer. Jadi bracket motornya atau penyangga motornya ini saya beri spacer dulu, baru spacernya yang ke chassis akriliknya sini. Jadi agak tinggi gini jadinya. Ini roda omninya. Nah, ini roda omni, kemudian tengah-tengahnya ini perantara antara motor dengan roda omninya. Ini bukan motor nih, roda omninya. Ini ada namanya hub. Bahasa kalau di bahasa sepeda motor itu peleknya lah, pelek ya. Peleknya. Bukan pelek. Apa ya istilah kayak apa sih yang ada ball joinnya itu lah istilahnya. Jadi dari kalau mobil itu kan dari dari sepeda motor juga dari setir ada shocknya, kemudian yang tengah-tengahnya itu apa asnya ya asnya. Jadi ini jadi perantara kalau di sini namanya sub. Nulisnya gimana sih nulis sub nih? Ternyata saya taruh dulu ya. Tidak pakai R ya, gini aja kalau tidak salah ingat nih. Mohon dikoreksi kalau salah.
Bener nggak itu ya? Nanti coba dicari. Bener nggak tulisannya gitu? Ada juga menyebutnya gini. Ada juga menyebutnya sub atau hub. Kalau di jaringan hub itu gunanya untuk apa? Hub itu. Hub atau switch itu ya. Hub itu kan juga penyambung ya intinya ya. Jadi kalau misalkan ada banyak perangkat yang harus dihubungkan, maka kita bisa gunakan hub, kita bisa gunakan switch ya. Nah ini juga sama seperti itu. Jadi masing-masing ini kalau dilepas, sebenarnya saya buatkan video, bukan buatkan. Saya sudah rekamkan video saya ngerakit ini. Tapi di time lapse karena kalau ngerekam dari awal sampai akhir itu terlalu lama. Kan dari malam sampai pagi seharian itu kan dari Senin itu sampai malam lagi. Itu kan terlalu lama. Nanti saya time lapse saja itu. Nanti saya upload mungkin biar bisa melihat ya dari awal ini dari chassis kemudian saya pasangi roda segala macam biar kelihatan. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan, oh ternyata seperti itu membuatnya. Nah kemudian ini roda Omni tadi ya, ini roda Omni, kemudian ini hubnya atau subnya, ini bracketnya warna hitam, kemudian ini motornya, kemudian ini spacernya atau penyangganya, baru naik ke atas, kebetulan lubang ada 4. Tapi karena saya punya hubnya ini punya spacernya terbatas, jadi saya pakai aja lubangnya ini untuk kabel power ke motornya. Jadi spacernya saya pasang cukup 2. Kayaknya cukup kokoh nih, tidak terlalu goyang. Yang yang agak goyang itu sebenarnya chassisnya, karena chassisnya ini kan chassis 3 mili. Ya kan? Harusnya mungkin ini agak kuat itu yang chassisnya 5 mili ini chassis 3 mili. Baik, apalagi? Nah, kemudian yang saya pindah slide dulu ya. Saya tidak bawa ininya soalnya. Nah, kalau yang kemarin itu kan yang saya contohkan adalah Arduino-nya Arduino Mega 2560 ya, 2560. Sekarang adalah versi yang mininya. Jadi kalau Arduino Uno itu juga punya Arduino Nano misalkan atau Arduino apa ya yang punya kecilnya juga. Nah yang ini sama. Jadi ini Arduino Mega Pro Mini namanya. Arduino Mega Pro Mini. Microcontrollernya yang ada di dalam sini juga sama. 2560 ATmega 2560 yang ini, yang besar nih ya. Yang chipnya paling besar di situ itu adalah microcontrollernya yang ini. Sedangkan koneksinya dia tidak menggunakan, kalau yang kemarin itu pakai mini USB, sekarang pakai micro USB. Saya tidak tahu, mungkin ada Arduino yang sekarang sudah pakai Type C mungkin ya. Nah, sekarang udah nggak zamannya lagi pakai micro USB seperti ini, udah pakai Type C di itu. Nah, jadi susunan pinnya sebenarnya kurang lebih sama ya dengan si Arduino Mega itu. Jumlah pinnya juga kalau tidak salah ingat sama. Karena apa? Karena microcontroller yang digunakan juga sama. Cuman boardnya aja yang lebih kecil, lebih simpel gitu daripada yang Arduino Mega yang ada di gambar kemarin itu. Saya tidak punya gambarnya. Masih hidup nggak nih? Hidup, hijau. Dengan yang Arduino Mega yang itu sama sebenarnya jumlah pinnya. Jadi nanti saya juga meletakkan ini juga sama persis dengan yang itu. Untuk nanti kita pada saat program dia akan sama dengan yang sebelumnya. Jadi tabel kemarin itu kalau dicontoh itu kemarin kan agak geser-geser gitu kan. Tapi yang ini sudah saya sama persiskan dengan itu. Kemudian ini yang kemarin saya tidak bawa, saya sudah janji bawa, sudah saya bawa. Ini sudah jadi satu semua di sini ya. Sudah saya rakit, ini saya lem aja nih. Tidak saya baut. Jadi saya kalau nyabut tinggal di ungkit aja di dicongkel ya, dicongkel. Nih, ini driver yang 30 ampere kemarin adalah itu. Padahal si motornya ini tidak sampai 30 ampere, kecil aja nih. Paling 1 sampai 2 ampere lah paling paling ini ya, paling besar. Tapi ini sudah dia sediakan sampai 30 ampere. Suatu saat kalau misalkan kita perlu motor yang lebih besar, tinggal ganti motornya aja dengan roda juga yang lebih besar. Karena ini terlalu lambat motornya, nanti bisa dilihat kalau sudah jalannya. Kemudian baterainya. Kalau kemarin ini yang membedakan antara yang saya contohkan kemarin dengan yang sekarang ya. Saya tidak bawa baterai yang besar, tapi saya bawa yang baterai yang kecil. Yang kemarin itu 4000 mAh. Ya, lebih. Rodanya besar, kalau motornya kecil bisa. Tapi nanti kan beban motornya jadi berat karena beban roda besar itu kan berat di sini. Jadi biasanya kita harus menyesuaikan. Kalau rodanya diganti, motornya juga harus ganti. Sama seperti apa ya? Kalau Tamiya itu kan juga kalau Tamiya cuma motornya aja diganti ya. Motornya ganti. Kalau rodanya tetap sama tuh. Paling kualitas karetnya aja kan yang ini ya, yang berbeda itu.
yang licin apa agak kasar gitu. Kalau istilah MotoGP itu ada yang hard, ada medium, ada soft gitu ya ininya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini juga sama. Jadi dia harus disesuaikan. Ini kan kalau yang saya gunakan karena dia hanya motornya kecil, kemudian dia juga berputarnya lambat nantinya. Nah, saya gunakan rodanya juga roda yang plastik ini. Di satu sisi karena ini harganya lebih murah ya daripada yang aluminium itu. Jadi saya mohon maaf tidak bawa yang aluminium. Saya kemarin sebenarnya sudah ke kampus itu, tapi tidak ingat bahwa saya ingat janji membawa yang aluminium. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan saya bawakan lagi. Biar bisa melihat bedanya antara yang plastik dengan aluminium. Yang jelas bobotnya beda ya, plastik dan aluminium. Tadi pertanyaannya itu ya. Jadi ini kita sudah sediakan drivernya untuk yang 30 ampere. Jadi kalau suatu saat kita ganti motor, ganti roda, tidak masalah gitu. Ya posisinya tetap sama ya. Tidak, bebas aja sebenarnya. Kalau motor yang kuning kemarin, itu berarti kita harus buatkan hubnya ini yang sesuai dengan apa namanya asnya itu tadi, asnya si motor yang kuning mana itu. Kan dia beda tuh ukuran ininya, ukuran apa namanya ya. Saya tidak bawa motornya. Ada nggak motornya di sini? Ada di kotak satunya. Jadi kalau dulu saya pesan ini kan, pesan motor. Jadi di toko online itu kadang-kadang gini ya yang jadi masalah ya. Yang jual motor belum tentu jual roda dan jual hub. Ada yang hanya jual rodanya aja, motornya tidak punya, hub tidak punya, bracket tidak punya. Nah, jadi bisa-bisa. Jadi kalau kemarin itu juga tim robot, makanya kemarin itu menyiasatinya kita menggunakan apa yang ada dulu. Jadi bracket yang ada, kemudian motor-motor yang ada dipakai dulu semua, baru kita pesan. Sambil jalan, sambil kita coba, baru kita ganti, rakit ulang gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya menunggu terlalu lama. Nah, jadi kalau misalkan dulu saya beli ini bracketnya beda, beda tempat dengan hubnya, kemudian beda tempat dengan roda dan motornya. Motor ini saya beli di Jogja. Roda ini kalau misalnya juga di Jogja, tapi hubnya ini di Jakarta. Jadi yang tempat saya jual motor, yang jual motor ini tidak punya hub ini. Harus beli lagi di tempat lain. Silakan. Jadi akhirnya beda-beda tempat untuk kemudian saya bisa menjalankan ini. Kemudian ini regulator yang seperti kemarin ya. Baterainya ini hanya 11,1 volt, karena hanya 3 sel. Kalau yang kemarin saya contohkan itu 4 sel ya. Jadi 4 kali 3,7 sama dengan 14,8 kalau tidak salah. Ini hanya 11,1. Jadi kurang dari 12 sebenarnya. Makanya nanti motornya juga tidak terlalu kencang. Kenapa? Kurang dari 12 tegangan yang diberikan dari si baterai atau dari driver ini ke motornya. Padahal motornya kan spesifikasinya 12 volt. Karena dia hanya 11,1, ya sudah 11,1 yang masuk sini. Ya. Walaupun di regulatornya sudah kita sediakan. Kalau satu saat kita ganti baterainya menjadi baterai yang lebih besar. Tegangannya ya. Ini hanya cadangan aja nih. Saya hanya mencoba aja memasang di sini. Karena kalau misalkan kita pakai baterai ini harus minimal 3 atau 4. Kalau 3 sama dengan ini 3 sel ya. Kalau 4 dia sama dengan yang sebelumnya kemarin yang 4 sel gitu. Jadi ini baterainya sudah kita sediakan sampai satu aja. Yang digunakan aja ini ya. Jadi susunannya dari baterai masuk ke saklar nih ya. Masuk ke saklar. Ya. Ini masuk ke saklar, kemudian baru masuk ke sini ke regulator. Regulator yang sini menyuplai driver yang ini. Ini adalah untuk motor kanan ya. Ini kanan ya, kanan depan, kanan belakang. Ini saya tandai untuk sebagai depannya. Kemudian dari tadi baterai ke saklar, saklar ke sini ke regulator ini baru masuk ke sini lagi. Ini motor motor kiri depan dan kiri belakang. Yang ini dua ini. Ini jadi saya dekatkan ke sini untuk kemudian bisa lebih pendek kabelnya. Baru kemudian ini regulator 5 volt dari baterai ke sini ke saklar baru masuk sini. Ini nanti keluarnya 5 volt untuk nyuplai ke semua ini. Ini ada supply 5 voltnya. Kemudian supply 5 volt juga ke sini. Nah, karena colokannya tidak cukup, saya pakai ini. Kemarin kan gitu kan sama ya. Si breadboard kemarin itu. Ini hanya untuk mengekspansi colokannya aja. Colokan power. Dan chip yang ada di sini ini hanya tidak ada gunanya nih. Ini saya kebetulan aja tidak punya tempatnya, saya tancap sini. Ini tidak ada gunanya. Kalau ada yang bertanya ini chip apa? Ini tidak dipakai di sini ya, untuk keperluan yang lain sebenarnya. Jadi hanya itu yang ada di sini. Komponen-komponennya di belakangnya seperti ini. Ini saklar seperti biasa ya. Ini hanya ini kebetulan sudah saya coba programnya. Nanti kita minta tolong asisten saya
si Barul ya untuk kemudian memprogram lagi. Nanti di depan sini. Nanti saya Barul punya anunya konektornya apa? Oh iya bisa itu. Jadi colok nih ada adaptor. Nanti Bahrul ke depan sini untuk kemudian membantu memperlihatkan ke kawan-kawan ya. Baik, Bahrul mungkin bisa bisa siap-siap di depan sini Bahrul. Ini sini ya Bahrul ya. Atau ini kita turunkan dulu aja ya, belum biar tidak mengkhawatirkan. Silahkan Bahrul ini sambil saya jelaskan Bahrul menyet up komputernya biar bisa slide show di situ ya. Baik, ini adalah Atmega 2560 seperti kemarin. Ini kalau kita, bentar, saya pindah ke ini aja ya. Nah, ini ya. Ini tadi kalau kalau kita perbesar tadi ya, skematik dari sini. Mungkin ada yang berpikir rumit sekali ya. Ya sih kalau dipikir-pikir rumit. Cuman jangan berpikir rumitnya dulu ya. Jadi sekali lagi, apa-apa itu jangan berpikir rumitnya dulu. Coba diamati baik-baik. Hah? Ya Mustafa. Iya. Nah, jadi yang saya perhatikan biasanya posisi dari powernya. Jadi kalau tadi, ntar ya, saya kembali ke slide sini. Nah, ini kan tadinya ini dipisah ya antara papannya atau PCB-nya dengan ini header-nya ini. Namanya header. Ini namanya male header. Male header nanti pasangannya adalah female connector ya. Jadi male header ini saya harus solder dulu kemarin itu. Ini karena saya lama tidak menyolder yang terlalu kecil. Ini kan kecil sekali nih. Coba jadi perhatikan di situ. Mungkin hanya lebarnya 2 atau 3 mili. Mata saya sudah pakai kacamata ini nggak kelihatan gitu. Jadi saya sembarang aja pokoknya nyolder di situ. Alhamdulillah tapinya tidak ada yang konslet gitu ya. Saya takut kalau tidak berarti saya harus pakai apa buat microcontroller atau buat Arduino yang lain. Nah, kita sambil lihat ya. Ini si Bahrul bisa pasang sendiri. Sambil kita coba ya. Nanti saya sambil memperlihatkan. Ada yang punya flash disk? Saya kopikan programnya biar Bahrul tidak terlalu lama mengetik. Kasihan yang mengetik. Ada? Nah, Ihsan ada Ihsan ya. Saya pinjam flash disknya Ihsan ya. Jadi Bahrul tidak ngetik apa namanya dari awal. Saya kopikan dulu ya. Sudah bisa connect Bahrul? Oke, ini Bahrul yang sudah jalan. Baik. Saya pindah dulu ke sini tadi. Coba kopikan dulu filenya. Oke, baik. Sekarang saya save as dulu ini. Hmm, 8. Arduino. Kingston. Saya cek dulu ya nih. Oke, sudah masuk situ ya. Kita remove dulu. Eject. Jadi saya sambil menjelaskan nanti Bahrul yang mengubah-ubah di komputernya Bahrul. Baik, kita lihat dulu di sini tadi ya. Nah, jadi ini adalah Atmega 2560 yang pinnya sama dengan Atmega yang lama, yang versi lama ya. Ini versi baru, maksudnya dibuat hampir sepertiganya ukuran dari yang normal itu, yang lama, yang versi besarnya itu. Jadi ada mungkin orang yang membuat sesuatu, mungkin robot atau apa ya, atau sistem kontrol yang kemudian tempatnya kecil, tapi perlu pin yang banyak. Akhirnya diperlukan Atmega 2560 atau Arduino Mega ini
tapi dia tidak mau yang tempatnya apa botnya besar. Akhirnya pilihnya yang ini. Nah, saya dulu beli ini karena saya belum pernah nyoba ini gitu. Jadi saya udah beli aja lah coba kira-kira sama tidak. Ternyata sama. Cuman saya yang repot tadi ternyata harus menyolder itu. Saya pikir seperti Arduino Mega yang lama itu kan tidak perlu nyolder. Dia sudah otomatis dipasangkan ininya soket. Tapi kalau dia pakai female header. Kalau ini kan pakai male header. Saya kurang tahu kenapa dia pakai tidak sama seperti yang itu ya. Mungkin untuk membedakan antara yang Pro Mini dengan yang Mega biasa gitu. Nah, kemudian kalau dari susunan pinnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau diuraikan tadi saya pakai yang lebih besar ini. Nah, ini yang lebih besar. Ini saya langsung ambil dari webnya ini. Yang perlu kita perhatikan adalah pin powernya ini dulu, terlebih dulu ya. Dia dapat tegangan powernya 7 sampai 12. Tapi nanti karena kita sudah punya regulator, kita langsung masukkan sini. Ini groundnya, kemudian ini PCC-nya di sini. Dua pin ini. Makanya saya agak takut karena ini pin ini berdekatan nih. Kalau nyoldernya terlalu kebanyakan timah ya di sini. Maka sini bisa nyangkut nih, bisa konslet. Tapi sudah saya cek, alhamdulillah jalan baik, normal gitu, tidak ada yang ini, tidak ada yang bermasalah. Baik, jadi powernya di situ. Kemudian kita nanti coba diperhatikan di sini ya. Ada enggak tidak tulisan D0 D1? Jadi di Arduino Pro, Arduino Mega Pro Mini ini tidak ditulis lagi D1 D0-nya. D0 D1-nya tidak. Jadi dia tertulis hanya RX di sini. Karena sekali lagi seperti biasa kita tidak menggunakan pin D0 atau digital 01 dan digital 1 dan 0 maksud saya ya. Yang kita gunakan nanti dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia punya sekian puluh pin ya, ada 50 sekian pin ini di Arduino Mega ini. Sama seperti yang saya perlihatkan kemarin juga. Nah, kita akan gunakan pin 2, 3, 4, 5 ini untuk PWM nantinya. Kemudian sesuai dengan tabel yang di sini kemarin ya. Nah, dengan ini kita akan gunakan pin 2 sebentar. Mana tadi? Ya? Koneksinya mana? Oh, tidak di sini ya. Pokoknya saya hapus nih yang di sini. Sebentar. Oh, nanti masuk di program AI ya. Sudah saya hapus tampaknya itu yang. Nah, kita akan gunakan ini. Saya perbesar dulu. Reference-nya ini jadi 27. Nah, ini ya. Ini sudah saya beri ini ya, sudah saya beri notasi atau keterangan di sini. Motor 1 itu adalah untuk nanti motor kanan roda kanan depan. Pin yang menghubungkan atau terhubung ke sini adalah pin 2223. Ini pin untuk arah putaran motor 1 ya, kiri depan. Kemudian 2425 kiri belakang dan seterusnya kanan depan itu 2627 dan 2829 untuk kanan belakang. Nah, nanti kalau misalkan ada yang saya ingin ke ke pin yang lain boleh. Nah, kebetulan saja ini kita pasang atau hubungkan ke pin 2223. Seperti kemarin alasannya sama, karena jumper saya tidak terlalu panjang, ini ya. Dari Arduino ini ke ini, nah ini kan coba dilihat. Agak mepet ya anunya ya, agak kencang gitu. Jadi kalau misalkan saya pindahkan ke pin yang sini itu tidak sampai ininya, jumpernya. Saya kebetulan belinya hanya yang 20 cm nih panjangnya. Harusnya beli yang mungkin 20 atau 30 ini minimal ya. Jadi dari sini bisa sampai ke pin sini. Tapi toh tidak ada gunanya juga, sama aja ya. Antara pin yang digital sini dengan yang di sini. Cuman yang membedakan adalah di sebelah sini tadi pin 2, 3, 4, 5 itu adalah pin PWM. Posisinya ada di sini nih. Nah, jadi lebih dekat sini. Ini agak kencang nih. Nah, kalau yang ke sini mungkin masih agak ada space anunya, apa namanya, lowongnya ya. Nah, ini si Nur ya. Nur dan Nurul. Biasanya pasangannya Nur dan Nurul. Baik, baru mulai kok belum dicoba baru boleh hubungkan itunya USB-nya ke laptop. Sudah di copy? Sudah copy. Ini ya si ya USB microcontroller.
Kita lihat ya, ini harus harus dimatikan dulu sebentar karena ada programnya. Oh, saya pindah dulu ya, pindah tampilan Bahrul dulu. Oke ya. Baru coba buka si itu, si blank, bling, 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 bukan blank, bling. Basic bling, bling. Oke, ntar ya, hidupkan. Mana? Udah buka? Belum? Nah, bling, diupload coba. Oh, Arduino-nya belum diganti. Gitu ya. Itu ganti Arduino Mega. Bawah op itu. Hmm. Portnya, portnya belum ketemu tuh. Tapi di sini on com berapa ada tulisannya? Com 4 ya. Coba sekarang diupload, bisa nggak dia? Portnya nggak kelihatan gitu ya. Coba upload sana, baru. Coba aja diupload, mau nggak dia? Pencet. Ya, kalau dia tidak terhubung biasanya ada ini. Bentar ya. Bentar ya, sabar ya, nunggu compiling. Oh, kok push button? Nggak apa. Jadi salah pencet, harusnya blink. Samples basic. Nah, ada blink. Gak apa, yang penting mematikan ini dulu. Mematikan program yang ada dulu. Ribet soalnya. Coba ini yang diupload, mungkin lebih sedikit tandanya. Pencet aja upload, dia langsung upload ke sini. Hmm. Ya itu tutup aja. Ini lebih sedikit. Nah, kan ini kan lebih sedikit. Ya, masih compiling. Apa? Belum connect. Coba ke anu dulu baru, device manager. Bentar ya. Dah, device manager. Oh, ini OBS-nya baru kayaknya nih memberati nih. Hmm. OBS-nya memberati. Hmm. Nanti tonton di channel saya aja ya, jangan lupa apa? Subscribe. Iya. Bisa di OBS-nya ini berat. Nah, muncul nggak? Tunggu ya. Apa dia nanti? Oke. Coba klik kanan, baru sih.
Scan perhati ceng. Code-nya belum muncul di sini nih. Oh, mohon maaf. Lupa saya menghidupkan. Pasti update tuh. Kalau automatically gimana? Oh, harus update manual. Ntar ya. Klik kanan. Nah, ini kemana tuh? Update. Browse. Nah, kemudian browse lagi. Arduino-nya ada di mana? Oh, itu Arduino. Kemudian hardware tuh. Arduino. Driver ya. Driver. FTDI USB driver. Bawahnya lagi apa, Anu Baru? Terus. Terus lagi. Ini aja berarti. Ya. Atau di internet atau. Naik. Klik nih. Naik terus. Atas. Lagi. Ini aja, diklik situ aja. Driver aja. Jadi dia milih sendiri. Oke. Next. Gak detect ya? Lagi update lagi. Chat lagi. Lagi. Browse lagi. Arduino driver. Oh, ini apa? Oke. Lagi. Apa isinya? Bootloader. Oh, bukan. Tadi di driver tadi. Coba pilih yang FTDI. Hmm. Hmm. Ya. Dah, oke. Okay. Ini yang paling bikin frustasi biasanya. Coba di-upload dulu nih. Di-upload di update lagi nih. Scan lagi. Nggak bisa ya. Connect internet nggak nih? Bentar. Saya anu dulu ya, saya stop dulu nih ya. Cabut dulu anu. Saya pasang ke tempat saya dulu sebentar. Oke, sambil Bahrul mencari. Bentar. USB drivernya. Bentar. Saya matikan dulu nih ya. Baik, sambil jalan itu Bahrul, saya pindah dulu ke sini. Biar kita tidak stuck di situ tadi ya. Sampel tadi ke basic. Ini drivernya CH340 anu. Ya, coba kalau baru connect ke internet coba dicek atau di search itu CH340. CH340. Dan kalau di nah, itu Windowsnya Windows berapa disesuaikan dengan itu nanti ya. Kata kuncinya itu. Baik, sambil jalan si baru sedang mencari drivernya, saya jelaskan dari sini dulu ya. Ini blink. Baik, yang pertama tadi untuk koneksi dari pinnya sendiri ya. Minus 58. Kita menggunakan Arduino Mega 2560 Pro Mini ini.
Kemudian kita pakai drivernya ini. Koneksinya seperti kemarin, ingat ini. Yang PCC dari driver itu ke 5 volt, kemudian groundnya driver ke groundnya Arduino. Kemudian pin enable-nya ini ke logic 1 atau 5 volt. Yang ini kemarin ingat si driver yang robot kecil ini, itu pin enable-nya sekaligus adalah pin PWM. Sedangkan yang ini dipisah ya. Nah, saya perlihatkan gambarnya. Nah, ini ya. Dia dipisah nih. Jadi pin enable ini tidak sama dengan pin PWM. Kalau yang driver yang kemarin L298, itu pin enable-nya ini sama dengan pin PWM. Jadi satu. Jadi kalau misalkan kita ingin mendisablekan driver ini, kita tinggal beri logika 0 kalau tidak salah di sini, di enable-nya, maka dia akan mati drivernya, semuanya mati. Maksudnya saat semua pin yang ada di sini ini itu tidak berfungsi, atau driver itu tidak berfungsi dengan cara memberikan data 0. Nah, kalau kita ingin dia difungsikan, maka kita beri data 1 atau logic 1 atau 5 volt di situ. Nah, secara fisik dia sudah saya hubungkan ke tegangan 5 volt ya di apa namanya? Di PCB-nya sana. Kemudian ada lagi pin CS-nya ini, chip select ini ya. Ini tidak dihubungkan kemana-mana. Kemudian ada pin in A, in B ya. In A, in B itu kita hubungkan nanti kalau di sini ya. Kebetulan ini sudah saya hubungkan ke pin 22, 23. In A, in B. Ini sepasang ya. Kemudian ini untuk motor 1, motor 2-nya 24, 25, 26, 27, dan 28, 29. Sedangkan pin PWM-nya yang pin bawah ini tadi, ini pin PWM ya. Ini saya hubungkan ke pin 2, 3, 4, dan 5. Ya. Jadi motor 1 di pin 2 PWM-nya. Motor 2 atau motor 2 itu tadi itu motor, ini saya tulis di depan tadi ya. Motor 1 itu kiri depan, motor 2 itu kiri belakang. Kemudian motor 3 itu kanan depan dan motor 4-nya kanan belakang. Nah, jadi tadi kita sudah tentukan posisi motornya dari ini. Ya, yang ini depan nih yang saya pegang nih. Ini kanan depan, ini kiri belakang. Kanan belakang, maaf. Baik, kita lihat dulu ya. Teruskan lagi. Ini saya tulisi untuk nanti kalau membaca program ini sudah kelihatan. Oh, ternyata posisinya ada di situ. Nah, tabel kebenaran motornya adalah kurang lebih seperti ini ya. Nanti akan kita uji coba lagi untuk memastikan bahwa kalau kita beri data 01 itu benar, dia akan akan memutar motor itu searah jarum jam. Kalau 10 itu ke berlawanan jarum jam. Kemudian untuk motornya sendiri kita posisikan dia di 22 sampai 29 tadi ya. Kalau tadi kan ini hanya keterangan saja nih. Nah, ini sekarang inisialisasinya ada di sini. Nah, kenapa tidak kita gunakan pin yang lain? Kebetulan tadi yang dekat dengan mikrokontrolnya adalah pin ini. Nah, itu juga alasan saya kemarin waktu dulu ya. Waktu dulu itu membuat robot yang serupa, itu juga sama. Karena lebih dekat ini. Kalau misalkan kabel jumpernya itu yang lebih panjang, itu kita bisa pindahkan ke tempat yang lain. Nah, kenapa kita gunakan inisial motor 1, in A motor 1, in B motor 1? Karena satu saat kita ingin ganti-ganti pinnya, ini tinggal mengganti ini aja. Jadi misalkan pinnya diganti dari pin berapa ya? 11 sampai 11, 12, 13, 14, 15, misalkan ini diganti ya. 11 misalkan nih. 12, 13, dan seterusnya nih ya, tinggal diganti aja. Tidak perlu nanti mengubah-ubah yang ada di sini ya. Karena kalau nanti kita tidak menginisialisasi pinnya di atas ini, nih, maka untuk mengubah-ubahnya itu kita perlu nih, misalkan in A1 di 22, ya misalkan gini, ini 23, ini 24, itu ada saya tulis di sebelahnya ya. Maka setiap kali kita mau ganti, kita ganti sini, 11, 12, 13, di semua yang notasinya in A, in B. Nah, itu yang repot ya. Karena kita ingin suatu saat mengganti dengan mudah, maka kita pakai cara ini. Jadi tadi saya perlihatkan di sini, ini sama dengan menuliskan nomor pinnya, kemudian menyeting dia sebagai apa? Input atau output di sini ya. Kemudian untuk PWM-nya ini,
kita setting dia di pin 2, 3, dan 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5. Depan, kiri, dan seterusnya. Nanti akan kita coba ya. Kemudian di setup. Ingat setup itu yang dijalankan sekali ya. Saya kecilkan dikit aja ya. Ini 27, 25. Tampilannya nah biar bisa kelihatan. In A1, in B2 dan seterusnya sampai PWM. Ini adalah output. Semuanya output ya. Nah, ingat nanti yang membedakan antara perintah mengubah-ubah arah putaran motor dengan mengubah-ubah kecepatan putaran motornya itu adalah nanti di digital write dan analog write. Untuk nanti arah putaran motor yang ini, kita akan beri perintah digital write. Kemudian kalau untuk memberi PWM, kita nanti beri perintah analog write. Itu bedanya ya. Nanti akan kita lihat pada saat kita mencoba ya. Nah, yang pertama nih. Nah, sambil Baharul menginstalasi di situ ya, saya coba di sini dulu ya. Saya angkat dulu sedikit. Karena nanti dia jalan. Ini kanan depan ya, ingat ini. Ini patokannya adalah yang tongkat ini ya. Nah, ini sudah hidup. Yang pertama kan kita tes dulu ya, coba motor ini. Coba motor 1. Jadi yang kita jalankan hanya salah satu motornya aja ya, tidak semua motor, salah satu aja. Misalkan ini, oh ini kiri ya, kita coba yang depan kanan ya, kanan depan, depan kanan. Nah, ya nih. Jadi program kita hanya satu ini, maksudnya hanya ada satu prosedur void coba motor 1. Ini saya copy paste nih ya. Caranya biar tidak salah tulis, kita copy paste aja sini. Kita masukkan di void loop. Nah, void loop, kemudian titik koma. Udah itu aja. Kita lihat ya, benar tidak ini karena yang kita beri PWM-nya adalah ini motor, oh motornya motor 1, motor 2. Motor 1 ya. Coba motor 1 dulu. Motor 1 itu ada di kanan depan kanan. Nilai PWM-nya adalah 255 nih ya. Nih. Tipe data nilai PWM-nya atau variabel nilai PWM-nya adalah byte. Maksimal 255. Nanti harusnya yang jalan adalah motor ini ya. Kita coba dulu upload. Dia terhubung ke COM 6. Arduino Mega-nya 2560 sini. AVR boardnya. Prosesornya 2560 ya. Kita upload dulu. Kenapa tidak jalan? Coba motor 1. Enggak. Nol satu. Bentar, kenapa tidak jalan? Motor 1, ini dia motor 1. PM-nya 255. Bentar, kita ganti. Oh iya. 22, 23. Oh, sorry. Maaf. Ini depan kiri ya harusnya. Yang kita lihat tadi ya. Ini motor, ntar. Nih, salahnya ya. Ada yang tahu nggak salah ini? Motor 1 itu depan kiri. Ya kan, ini saya blok nih depan kiri. Tapi PWM yang kita berikan depan kanan. Kita ganti dulu ya sininya, depan kiri. Upload. Oh, yang jalan nanti sebelah sini ya. Maaf. Upload.
Udah jalan ya? Tadi motor satu itu ke depan kiri, bukan depan kanan. Jadi kita harus teliti baik-baik. Karena tadi kalau saya ganti lagi nih, saya upload lagi tuh saya ganti depan kanan, dia akan mati lagi. Tuh kan mati lagi. Karena tidak sesuai dengan posisinya ya. Saya ganti lagi nih depan kiri. Tadi kita sepakat di situ bahwa untuk yang depan kiri motor satu ya, motor satu maksudnya motor satu itu adalah motor depan kiri nih, depan kiri ya. Nah sekarang kita coba pastikan dari tabel ini, tabel mana nih sini ya. Nah ini ya, kalau kita beri data dia 01 maka dia searah jarum jam. Ini searah jarum jam ya. Ini mungkin Samad amati nih, searah jarum jam atau tidak. Kita lihat, tadi kita beri data apa? 01. Sekarang saya balik ya. Kita beri 10, dia harusnya berlawanan jarum jam. Jarum jam. 10 di sini. Sekarang kita upload. Oke ya, sudah berputar arah ya. Nah, sekali lagi untuk si robot ini, dia bisa bergerak atau jalan atau bisa kita letakkan di lantai untuk dia bisa dijalankan. Minimal nanti dua motornya yang jalan ya. Tidak boleh hanya satu motor seperti ini. Karena dia akan ngunci nanti. Nyeret ya istilahnya, nyeret ininya, nyeret rodanya. Jadi akan akhirnya sebagai uji coba kita atau saya beri penyangga dulu. Nah, baik. Sekarang kita lihat ya. Ini motor satu. Motor 2 itu ada di sebelah sini ya. Kita lihat ini motor 2. Sekarang saya copy dulu. Copy aja ya nih ya, copy. Kita coba sekarang motor 2. Motor ya Rajak. Tapi oh nilai PWM. PWM itu kecepatan. Ah ya. Sekarang sebelum kita ini saya hapus dulu. Bukan 255 itu karena tipe datanya tadi byte. Kalau kita beri data 1000 mau nggak dia? Sebenarnya tidak ada pengaruhnya ya. Maksudnya tidak ada pengaruh. Nilai byte itu tipe data byte itu kan maksimal 255. Kita beri nanti 1000 juga tidak akan mengubah ini lebih kencang. Kecuali kita kurangi ya. Ini sekarang. Nah, tetap aja kan segitu ya putarannya. Kecuali misalkan kita ubah ya. Tadi kan 255 nih asalnya nih. Saya ganti jadi 100 ya. Coba amati ya putarannya ya. Lebih lambat apa tidak? Dia tuh berlawanan jarum jam. Kita upload. Sama nggak? Atau kita lebih ekstrim lagi, kita ber 50 aja nih. Biar lebih lambat lagi ya. Kelihatan ya lebih lambat ya. Nopal, kelihatan? Oke, baik itu jadi itu adalah nilai dari kecepatan putaran motornya ya. Tapi bukan berarti 50 to 50 rpm tidak. Ini hanya ya kalau 50 rpm lebih kencang ya, padahal ini kan hanya 26 rpm maksimal motornya berputar. Tidak mungkin kita memerintahkan 20 apa namanya motor ini se 20 hanya maksimal 26 ke 50 nggak bisa. Jadi dia hanya bisa dikurangi. Jadi ada perhitungannya, ada istilahnya perbandingannya ya. Apa istilahnya ya? Kalau ini kan kita pakai nilai 255 nih. Ini kan dia maksimal berputarnya nih. Artinya untuk dia berputar sebanyak apa tadi 26 rpm itu kita beri data 255. Nah, kalau misalkan kita ingin dia berputar separohnya, berarti harusnya kita beri separohnya juga dari 255. Berapa jadinya? 120-an ya, kurang lebih ya. 125-an ya, atau 25 atau 2 ya, kurang lebih ya, 125 atau 160 ya. 160 berapa jadinya? 230. Bentar. Kalau 125 kan jadi 250. Atau 25 atau 27 ya. Oke, 27. Harusnya berputarnya separuhnya harusnya ya. Masih sama tidak? Ternyata masih sama ya dengan putaran. Nah, makanya dari itu kita tidak bisa memastikan bahwa dengan kita beri sinyal PWM separohnya dari maksimalnya itu
ini juga berputar separuhnya nggak bisa. Kita harus apa namanya ukur dulu dan pastikan dulu bisa jebol ininya si motornya. Karena motornya kan maksimal 12 volt nih. Mungkin dia kencang sebentar ya, pada saat lama itu bisa bisa jebol. Kayak Tamiya itu kan maksimal 3 volt ya. Karena kan dua baterai 1,5 tuh. Kita beri baterai satu aja lagi tambahannya. Mungkin dia kencang sebentar habis itu jebol. Ada apa namanya? Ada asapnya. Karena lilitannya itu kan dia dibatasi oleh tegangan kerjanya. Ini juga sama. Tegangan kerjanya 12 volt, kita paksa lebih dari 12, mungkin kencang sebentar, tapi habis itu jebol. Nah, makanya kalau ingin lebih kencang biasanya kita pilih motor yang memang putarannya besar, putarannya kencang gitu. Baru kita akan kurangi dari memberi sinyal PWM-nya tadi itu. Nah, jadi sekali lagi nilai PWM ini tidak mesti akan membuat misalkan tadi 255 maksimal kita beri separohnya terus dia putarnya separoh nggak bisa. Ya, ada perhitungan-perhitungannya lagi di situ. Memang tidak kita pelajari dulu sementara ini ya. Jadi kalau misalkan kita beri tadi 80 atau 50 tadi ya, baru akan terlihat putarannya mungkin seperempat atau separohnya. Nah, saya untuk memastikan bahwa dia kecepatannya berapa itu pada saat kita jalankan di lantai nantinya. Jadi kalau misalkan kita beri maksimal itu kecepatannya berapa? Misalkan saya sampaikan dulu ya, atau kemarin di pertemuan yang lalu itu berapa? 8 cm per detik misalkan ya. Tapi kalau misalkan kita inginkan separohnya 4 cm per detik, kita berikan sinyal PWM berapa? Nah, itu oleh orang yang melakukan penelitian biasanya itu yang dicatat. Oh, ternyata dengan beri sinyal PWM-nya dari tadi 255 ya, diberi 100 baru kemudian bisa separoh misalkan. Jadi tidak bisa 255 dibagi 2 otomatis misalkan putaran motornya juga separohnya nggak bisa. Harus kita ukur secara manual dulu. Jadi memang kecuali apa ya? Kecuali memang kita bisa pastikan misalkan antara sinyal PWM yang kita berikan nilainya ini dengan putaran motornya sama. Misalkan putaran motornya maksimal 255 rpm. Maka kita beri di sini juga sama dengan yang ini. Dengan tipe data byte ini ya. Kalau misalkan tipe datanya nanti kan ada yang nanti 1000 rpm, ada yang 2000 rpm. Maka kita tidak bisa menggunakan tipe data byte, harus tipe data yang di atasnya. Misalkan integer ya, untuk yang lebih besar. Baik, saya kembali lagi ke sini tadi. Ini kita beri maksimal tadi ya, 255 tadi. Saya copy dulu ini. Paste di bawahnya. Sekarang kita ganti motornya ya, motor 2. Kemudian motor sini juga 2, di sini 2. Kemudian ini belakang kiri ya. Belakang kiri. Nah, yang kita panggil juga motor 2. Ini kita jadikan komentar. Kita panggil di sini. Baru mau duduk, di situ aja nggak apa-apa ya Pak. Kira kita panggil yang motor 2 ya. Nih, sini. Saya tidak punya alat pengukur RPM yang real di sini nih. Kalau 255 ini kan kemarin itu kan sudah ada sebenarnya ada perhitungan ya. 26 RPM kalau dia maksimal 255 di sini ya. Itu kan dari motornya. Kan dia harus dikonversi lagi ke hub dan ke roda itu. Artinya kalau misalkan kita maksimalkan 26 RPM, yang terjadi di rodanya itu bisa jadi separohnya atau bahkan kurang dari itu. Karena rodanya kan besar tuh, ukurannya itu ada diameternya. Saya kemarin itu janji, tapi belum sempat, mohon maaf, mencarikan perhitungannya itu ada di apa namanya di hasil penelitian saya yang kemarin itu. Mudah-mudahan ingat ya, insya Allah. Saya akan mencarikan dulu perhitungannya. Nah, ini tadi ya. Sekarang kita coba motor 2 nih. Belakang kiri ya. Atau kita biarkan dulu tadi depan kiri ya. Nah, depan kiri kan motornya ini nih. Belakang kiri yang ini. Saya pindahkan, putar dulu. Nah, dengan PWM-nya ke depan kiri nanti benar tidak yang ini akan berputar ya. Padahal kita panggil kan motor 2 nih. Kalau perkiraan kita sementara ini kan dia akan mati tuh dua-duanya. Tuh kan, mati dua-duanya kan. Kenapa? Yang kita panggil adalah motor 2, tapi PWM-nya motor depan kiri, bukan belakang kiri. Nah, kita harus ganti sini jadi belakang kiri.
belakang. Nah, upload lagi. Nah, kan udah beda ya, sudah bisa jalan karena PWM-nya kita berikan ke motor yang benar atau motor yang sesuai dengan yang kita panggil tadi. Baik. Indikasinya di driver motor ini kalau dia lagi menjalankan ada indikator warna hijau ya. Yang warna merah-merah ini adalah powernya. Ini power. Jadi warna-warna hijau itu kalau kita ganti yang ini kan 1-0 ya. Coba perhatikan posisinya tuh. Kalau kita ganti jadi 0-1, ini enggak anunya. Enggak terlalu kelihatan ya. Coba sekarang saya beri 1-1 di sini. Harusnya kan motornya berhenti tuh. Warna hijaunya dua nggak nyalanya. Nyala nggak? Oh dia harus 0-0 ya. Bentar. 0-0 harus nyala, nyala hijaunya 2 kalau tidak salah. Tapi juga akan mati ya sama-sama break ya. Jadi break atau stop itu di 0-0. Oh, nggak ada. Nggak bisa. Jadi nggak bisa menyalakan itunya dua-duanya nggak bisa. Dia ada apa namanya ketentuan ya tadinya. Ini 1-0 atau 0-1 ya. Oke. Baik, jadi dari tabel ini dari tabel ini ya, kita sudah bisa buktikan bahwa benar dengan data 01 itu akan searah jarum jam dan sebaliknya kalau 010 berlawanan jarum jam. Nah, kemudian kita akan membuktikan lagi tabel ini ya. Ini tabel kebenaran untuk arah putaran motor untuk dia bisa bergerak maju dan seterusnya ya. Kita akan coba dulu yang ini. Saya highlight dulu nih. Yang pertama ya, nih untuk jalan maju. Oh, maaf nih geser goyang-goyang nih. Kita akan kembali ke sini. Nah, kita akan coba dengan menggunakan parameter ya. Karena kalau kita menjalankan ini seperti ini ya, ini tidak praktis jadinya. Kita buat saja misalkan void jalankan semua motor. Nah, di dalam sini ya nanti akan kita lihat. Oke. Nah, di dalam sini akan kita kopikan yang ini tadi ya. Motor 1, motor 2 tadi. Ya. Kita kopikan ini. Kemudian ini kita pakai in uh, ini pakai in A1 apa in A ya? I-nya kecil. In in, in A, in B, TWM. In A1, in A2. Ya betul ya, in A2. Bukan. In B1, mohon maaf. Nah, ini nilai PWM-nya depan kiri. Baik. Kemudian kita copy lagi. Saya beri spasi bawahnya ya. Tinggal ganti ininya ya. 2, 2. Ini tadi belakang kiri. Belakang kiri. Motornya motor 2. Nah, kalau nggak jalan nanti kita copy. Nah, saya perkecil dulu ya, biar bisa tampil semuanya. Mudah masih bisa terlihat. Nah ini ya. Ini tadi belakang kiri, kemudian depan kanan. Depan kanan, ini motor 3. Kemudian motornya sini motor 3. Motor 3. Bawahnya ini 4. Motor 4. In A1 ini 4 juga. Jadi kita hanya mengubah notasi ini aja ya. Ini belakang tadi kiri jadi kanan. Nah, udah ya. Nilai PWM-nya sama 255 ini. Nah, yang jadi masalah kita akan membuatkan di sini namanya parameter ya. Karena kan kita membuat in A1, in E2 nih.
Jadi kita akan panggil sekaligus nanti memberi data in A1, in B1, in A2, in B2, seterusnya sampai in A4, in B4. Nah, jadi di sini kita pakai data boolean. Boolean seperti kemarin ya, boolean. Sini kita tulis in A1, koma ya. Kemudian boolean lagi. Boolean. Kemudian in B1, koma lagi. Nah, karena sudah ada dua, kita copy saja ini ya. Copy. Ini tinggal diganti 2. Ini 3. Copy lagi. Kok 3 tadi? 2 ya, mohon maaf. 2. Ini in A3. In B3. Satu lagi. Nah, ini in A4, in B4. Panjang jadinya ya. Saya lupa agar dia bisa turun ke bawah itu pakai apa ya, saya lupa aninya. Ada perintahnya. Apa gini ya? Udah biarkan gini aja ya. Nah, jadi kita akan panggil ini dengan data yang langsung untuk menjalankan semua motor ya. Ini jalankan semua motor, saya copy. Kemudian di sini ya, tes motor 2-nya kita jadikan komentar. Kita turun ke bawah. Nah, ini. Saya perbesar lagi ya. Lagi 27. Oke. Ini jalankan semua motor. Nah, kita akan mengacu kepada ini tadi, tabel. Mau ditulis high low juga boleh ya. Tapi akan lebih ringkas kita tulis saja ini 1 0 1 0 0 1 0 1. Baik. Panggil sini 1,0 1,0 0 0 1 0,1. Nah, jadi angka 1 yang sini nanti mengacu kepada ini. In A1 tadi ya. Kemudian angka sininya nolnya ini in. Ini kalau kita uraikan ya, bentar. In A1 sama dengan 1. Kemudian in B1 sama dengan 0. Kemudian in A2 sama dengan 1. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini saya beri satu lagi. In B2 sama dengan 0. Nah, jadi yang ini adalah memberi data in A1 dan seterusnya ini. Sekarang kita lihat, ini akan jadi apa ya. Ini tadi coba motor 1, coba motor 2-nya kita matikan nih. Hanya jalankan semua motor aja. Upload. Harapannya semua motor jalan ya. Kita lihat. Nah, sekarang udah jalan. Kalau tidak salah ini akan membuat motor robot ini maju ya. Coba kita lihat dulu. Saya cabut dulu. Kita akan lihat. Karena Samad nggak percaya kalau ini akan bisa maju kalau tidak diperlihatkan sih. Yang Samadnya. Kita lihat ya. Maju tuh ke sana ya. Ini karena ini bagian depannya. Kita lihat. Lurus nggak? Miring ya? Miring ke mana nih? Kiri ya. Kiri. Berarti yang besar berarti adalah yang kanan ya anunya ya, putarannya ya. Karena kan dia dorong dari kanan. Berarti yang kanan akan kita coba kurangin dulu ya sebentar. Oke, ini majunya sudah benar ya. Majunya sudah benar. Majunya sudah benar. Oh, lilit. Oke, kita matikan dulu dengan memanggil si Blink ya. Si Blink. Nah, Blinknya saya upload. Jadi ini adalah program andalan ya. Program andalan kalau terjadi error. Jadi kalau misalkan bikin apa, kemudian error, buka aja si Blink ini. Kemudian nanti kita upload. Dia akan mematikan semuanya. Kenapa? Karena Blink ini hanya menghidupkan, coba perhatikan di sini ya.
Hanya menghidupkan LED ini aja. Programnya itu hanya mematikan LED. Kan tidak ada hubungannya dengan si apa namanya motor gitu. Jadi kalau terjadi error, misalkan bikin alat apa atau robot apa, upload aja Blink. Mati semua sudah ya. Baik, ini kita sudah bisa apa namanya beri keterangan di sini ya. Maka yang untuk yang pertama ini adalah program maju. Maju. Nah, karenanya kita bisa bisa buat sini ya satu point lagi. Point namanya point maju. Kurung buka, kurung tutup. Kurung kurawal buka ini begin, kemudian kalau kita enter, n-nya dia bikinkan di sini ya. Geser. Nah. Nah, baru yang tadi kita kopikan ya. Ini kita kopikan. Sini. Nah, kemudian kalau kita ingin memastikan ini bisa jalan, kita panggil aja di sini ya, maju gitu. Lalu kita coba buat yang mundur ya. Oh, tadi maju tadi ada errornya ya. Tar. Majunya ada errornya di kanan ya, kanannya terlalu kenceng. Tadi kan maksimalnya 255 nih. Yang kanan sekarang kita kurangi nih. Kurangi jadi 20, kurangi 20. Yang kanan juga kurangi 20. Kanan belakang dan kanan depan. Paham ini kenapa saya kurangi 20? Karena tadi kan dia kan lebih cepat daripada yang kiri ya kan? Jadi kalau kita beri diri di sini nanti 255, maka yang kiri akan dapat 255 ini. Dan nilai yang belakang kiri juga 255. Tapi yang kanan akan kita kurangi 255 kurangi 20. Jadi nilainya jadi 235 ya, 235. Secara teknis jadi 235 jadinya. Nah, 235 juga. Kita akan lihat ya, apakah ada pengaruhnya. Tadi setelah kita apa namanya? Panggil dengan prosedur majunya ini ya. Ya. PWM kiri 255 dan kanan 255 kurang 20. Klasisnya Ihsan. Baik nih, kita panggil ya. Oke, kita cabut lagi. Nih, PWM-nya sudah berkurang yang kanan ya. Saya letakkan di sini, mudah-mudahan bisa lurus ya. Lihat, sambil perhatikan. Hah? Masih sedikit ya? Masih sedikit. Masih bergerak dia ya kayaknya. Ke kiri. Nah, tapi enggak apa-apa ya. Sudah berkurang nanti kita kurangi lagi. Jadi misalkan berapa? 30 kurangi. Baik, sambil itunya kita kurangi. Kita kurangi jadi berapa sini ya? 30 ya. 40 ya, lebih banyak nih, 40. Saya upload Blink dulu. Ini Blink. Blink ini isinya hanya ini ya. Hanya menghidupkan, mematikan LED. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Baik, ini di PWM-nya. Baik, sambil jalan itu sambil nanti kita coba ya maju mundurnya. Maju, kemudian kita coba buat dulu yang mundur. Saya buat di bawahnya ini. Kita ganti menjadi point mundur ya. Baik, sambil aja nih. Kita lihat. Allah. Kita ganti yang ininya ya.
Saya hapus tabelnya ini. Ya sudah ya, maju mundur nih. Kita buat dulu satu. Baik, kita akan menjalankan ini ya. Tadi yang pertama untuk mundur, ini sebenarnya adalah kebalikan dari yang maju nih. Kalau diperhatikan datanya, kebalikannya ini. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan buat juga yang untuk berhenti ya. Sebelum kita ke geser kanan, geser kiri, kita buat yang berhenti. Untuk berhenti kita jalankan atau berikan data satu semuanya nih. Nah, akan kita tes maju selama 2 detik nih ya. Kemudian berhenti selama setengah detik. Baru kemudian dia mundur. Dan kemudian berhenti lagi selama setengah detik. Kita upload dulu ya. Sebenarnya kalau untuk putaran, apa yang error? Oh, selesai. Kalau untuk putaran motor yang lambat seperti ini tidak masalah sebenarnya, tidak pakai berhenti. Cuman akan lebih baik kalau nanti putarannya sudah kencang gitu ya, itu lebih baik di break atau diberhentikan dulu untuk menghindari nanti kalau misalkan sepeda motor aja kan kalau mau mundur kan habis dari maju tuh stop dulu kan baru kita mundurkan. Mobil juga seperti itu. Nggak bisa langsung dari maju dimundurkan gitu giginya. Ada slip couplingnya nanti kan. Baik, kita lihat. Ini tadi sudah kita kecilkan lagi nih ya. PWM untuk kanannya ya, dikurangi 40. Harapannya sih bisa lebih lurus lagi jalannya. Ini isinya hanya maju mundur ya. Maju mundur kemudian ya itu aja. Belum kita buat geser kanan geser kiri. Maju 2 detik. Mundur 2 detik. Hah? Banyak kan? Nah, itu dia. Berarti 30 ya, kita kurangi lagi ya. Baik, terus. Sekarang kita coba ke Bahrul. Sudah connect apa belum Bahrul ya? Belum mau?
Oh, itu dia. Kayaknya harus online tuh installnya tuh. Ya. Nanti kita coba ke Bahrul ya lagi ya. Tapi install itu nggak bisa tanpa ini Bahrul, harus colok ininya. Nah, harus colok ininya. Cuman kita cobalah habis inilah, insya Allah. Baik, tadi yang di ini ya, anu ya, eh Samat ya. Ini ya, kebanyakan tadi ya, 30 aja nih. Baik, kita lihat dulu ya tabel ini. Kita sudah masuk ke maju mundur. Sekarang geser kanan, geser kiri. Nah, ini mungkin kalau robot kemarin kan tidak bisa kan hanya maju mundur aja ya. Sekarang kita lihat. Oh iya, dia bisa juga belok gitu kemarin. Kalau ini bisa geser kanan, geser kiri. Datanya 01, 10, 10. Oke, lihat ya. Kita buat dia maju mundur berhenti. Oke, sini ya. Bawahnya nih. Saya copy aja sini. Geser kanan. Datanya low high yang ini ya. Warnanya seperti ini. Hijau. Ya. Goyang-goyang. Low high, high low. Biar tidak terpengaruh. Low, high, high, low, high, low, low, high. Oke, ini geser kanan. Baik, ini untuk geser kanan. Kita buat dulu untuk geser kiri ya. Geser kiri. Sebaliknya ya dari yang datang di atas itu. Kalau itu kita buat aja 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Harusnya lah ya, harusnya. Maju mundur sudah ya. Kita panggil lagi nih geser kanan, geser kiri ya. Jadi programnya sudah bertambah nih. Geser kanan, koma, delaynya tadi ini ya. Kalau gerakannya delaynya 2 detik. Kalau berhentinya setengah detik. Saya copy, geser kiri ya. Oke. Kita upload dulu. Upload harus hidup. Yang kita panggil geser kanan dulu ya. Kita lihat. Ini kenapa tidak bisa langsung diprogram tanpa baterai? Karena dia powernya kepakai nih oleh driver motor ini. Dari USB itu tidak cukup buat menghidupkan driver 4 ini. Makanya kalau misalkan di program pun harus menghidupkan ini. Coba dulu ya. Ini programnya maju apa tadi? Maju berhenti mundur, berhenti, geser kanan, geser kiri. Belum belum serong ya. Coba perhatikan lagi. Salah ya? Oh ya, jadi yang salah itu. Harusnya kanan dulu ya. Berarti prosedurnya terbalik. Oke, kita balik dulu ya. Tapi sudah paham ini ya, kenapa dia bisa bergeser itu karena memang putaran rodanya yang menyesuaikan. Sebenarnya geser kanan geser kiri itu sama dengan maju mundur, cuman arahnya aja yang berbeda. Kalau yang maju mundur ini kan sudah tadi sesuai tabel. Kayaknya masih tidak sesuai deh anu. Bahrul Samad.
Nah inilah kalau tadi kan kita kurang-kurangi untuk maju mundurnya mungkin oke ya. Tapi pada saat dia geser kiri geser kanan tuh beda lagi. Karena ada yang satu yang dikurangi, satunya tetap gitu. Maksud saya berarti kalau kita ingin juga meluruskan jalan kiri kanannya, maka PWM-nya harus diubah lagi, ya kan? Nah itu nanti akan kita cari mudah-mudahan berikutnya ya. Bentar, kita pastikan dulu tadi nih salahnya adalah posisi kanan kirinya ya. Berarti berarti yang salah tabelnya ya tadi ya. Ya kan kita panggil kanan nih. Ini tadi kiri jadinya. Kanan kiri. Yang kiri ini ya 0101 benar nggak? Oh betul ya 01. Saya yang salah menuliskannya ya. Di tabelnya benar aja di tabelnya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ntar kalau satu lagi ya, satu putar kanan putar kiri nih, biar tidak penasaran. High low, high low, high low, high low semua. Saya ke blink dulu, kita upload dulu blinknya, biar tidak berisik. Ini suaranya berisik ini karena dekat saya. Ntar ini, kayak rekamannya masih jalan baru. Rekaman masih jalan. Ini juga kadang bisa error baru. Ini kebetulan aja masih lancar hari ini. Kalau saya pindah-pindah slide terlalu biasanya ini PowerPoint itu yang bikin OBS-nya error. Atau maksudnya OBS-nya itu bermasalah dengan PowerPoint. Saya copy dulu ya. Tadi dia putar apa? Putar kanan ya. Putar kanan. Datanya tadi high low, high low, high low, high low semua kalau tidak salah tadi. Ya. 10 10 10 10 semua. Nah, berarti sebaliknya kita lihat ya. Putar kirinya tinggal dibalik aja ya. 01 01 01 01. Oke, nah, beres. Tambah sini. Putar kanan, copy paste delay-nya. Tambahi berhentinya. Kemudian copy sini. Belum copy. Putar kiri. T. Oke. Saya kecilkan dulu. Oke, isinya ini ya. Kita upload dulu. Apa yang salah? Oh. Geser kiri, geser kanan. Hapus ya tadi. Oh. Oke, nah coba lagi. Sebelum berakhir ya. Kurang 1 menit. Pas uji cobanya nih. Nah dia ngerekam ini. Udah ya. Bismillah. Kanan dulu, bener nggak? Kiri dulu. Tar. Oke, tar. Ya. Apa? Bener nggak baru? Jadi tadi belum teratasi kalau dia sudah geser kanan geser kiri ya, karena PWM-nya tadi berubah untuk maju mundur.
Nah, nanti kita cari formulanya sehingga kalau geser kanan geser kiri juga akan menyesuaikan ininya, PWM-nya. Kalau bisa sih PWM-nya juga bisa dipanggil dari itu tadi ya, dari parameternya tadi. Karena 10110 PWM-nya kita bisa panggil juga. Kita lihat tadi. Sampai situ dulu, ada yang mau ditanyakan? Jamnya, putar kiri, coba lah. Ini putar kanan, ini putar kiri. Anu ya, halu ya, karena anu ya. Karena dia kembali ke posisi awalnya itu. Jadi seolah-olah dia tidak berputar ke kiri tadi. Dia itu bahasa bahasa kerennya sekarang halu gitu ya. Nah, kan dia kan berputar ke kiri. Tapi karena dia berada atau kembali ke posisi awal, jadi seolah-olah dia tidak berputar ke kiri. Paham? Nurul mana Nurul? Oh, Nurul. Nur ya, bukan Nurul situ. Kalau Nur saya masih itu kacamatanya itu yang tahu saja si Nur. Dah, ada lagi? Gabriel? Cukup kata Gabriel. Udah, sudah mengantuk ya. Saya ya, semangat. Hmm? Oke, iya, kalau pakai relay itu kan kita tidak bisa atur kecepatannya. Seperti tadi misalkan kita perlu PWM yang kanan depan misalkan lebih lambat gitu. Itu kalau pakai relay nggak bisa. Dia akan tetap hmm? Bisa, kalau itu bisa. Nah, yang jadi masalah kan kita kadang-kadang perlu yang putarannya lebih lambat, ada yang putarannya lebih kencang gitu. Jadi kita memerlukan driver yang ini. Oh boleh, tinggal di delay lama itu kan. Nah, karena sebenarnya ada nanti pelajaran, bukan pelajaran ya, di robotika itu ada namanya rotary encoder. Jadi ada sebagian motor itu sudah ada, kalau ada yang pernah bongkar motor printer, itu ada rotary encodernya. Jadi kalau dia misalkan diinginkan berputar apa ya 180 derajat, ini berputarnya berapa RPM? Kalau kita kan asal aja kan di delay sekian gitu. Kalau misalkan yang lebih lebih akurat itu pakai itu tadi, rotary encoder. Ada lagi? Arfi dan kawan-kawan sini, Noval, Stopa, Juanda. Sudah ya Juanda ya, udah capek ya. Ya, oke. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan dulu ya. Minggu depan kita apa tadi rencananya? Rencananya kita apa minggu depan? Belum tahu. Itu pertemuan terakhir. Tolong siapkan pertanyaan yang kira-kira ya disiapkan aja. Jadi jangan saya bertanya sama atau siapa bertanya. Nanti kita jawab sama-sama. Tapi saya ingin nanti perlihatkan kalau sempat ya, itu bagaimana nanti mengendalikan ini robot yang ini dengan PC atau laptop. Jadi dari laptop kita beri perintah ke sini. Karena sebelumnya itu kan kita bisa beri perintah dari apa dari HP ya, pakai Bluetooth. Nah, sekarang kalau tidak itu, kalau tidak dari komputer ke sini atau nanti dari stick PS. Dari stick PS. Jadi kita bisa bisa main-main gitu kan, bisa main-main. Bisa kita kendalikan dari ketawa baru. Ya di remote control lah istilahnya, di remote control nih. Jadi stick PS itu nanti kalau ada yang punya stick PS coba dibawa nanti ya, dicoba. Nerima apa enggak dari di situ? Hah? Benar? Tapi tidak pakai Bluetooth karena yang pakai Bluetooth kan sudah. Hah? Enggak. Pakai wireless. Wireless. Jadi ya. Iya, ini tidak dipakai nih. Ini kebetulan aja saya tadinya saya mau menggunakan baterai ini atau baterai ini. Tapi karena baterai ini kan perlu lebih dari dua. Motornya kan 12 volt nih, Nur. Kalau ini dua kan berarti hanya 7,4 volt tuh. Saya perlu 3 atau 4. Kalau 4 kan jadi nanti bisa diregulasi di sini. 14,8 jadi 12 jadinya. Pas kan untuk motornya yang 12 volt. Tapi karena tidak punya lagi ininya, holder baterainya, jadi saya pakai ini. Ini yang 11,1 ini tegangannya. Juga ini sebenarnya belum sampai 12 ini. Masih 11,1 karena 3 sel. Tapi karena yang adanya ini udahlah ini. Baterai saya yang 14,8 kemarin itu rusak gitu baterainya. Jadi saya pakai ini. Baik, saya kira itu dulu ya. Insya Allah pertemuan terakhir minggu depan itu kita akan coba nanti menggunakan mudah-mudahan bisa jalan ya Bahrulnya minggu depan ya anunya ya drivernya ya. Apa namanya? Menginstal driver itu memang paling sulit biasanya.
Saya juga kalau pas di semester-semester sebelum-sebelumnya atau tahun yang lalu di microcontroller tuh gitu. Jadi ada yang beberapa minggu baru mereka ketemu ininya, apa namanya, drivernya. Baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tadi mohon maaf juga baru ya. Ternyata tidak bisa connect nih. Karena memang kalau di apa Arduino itu harus harus diupdate. Kadang-kadang diupdate apa otomatis juga nggak bisa jalan kadang-kadang. Harus manual. Tadi saya sudah minta tolong di-download kan. Nanti kita coba koneksikan lagi kalau ada waktunya ya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau nyoba kah? Mana ini? Eh, sama besar Pak.